Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kalian suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Parno, seorang laki-laki sederhana berusia 35 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Sehari-hari ia mencari nafkah dengan berjualan bakso pentul keliling. Gerobaknya terbuat dari kayu dan besi. Sudah lama tapi masih kokoh. Di atas gerobaknya tergantung lampu bohlam kecil bertenaga aki motor. Cukup untuk menerangi malam yang gelap. Sudah hampir 2 minggu Parno mengubah kebiasaannya. Dulu, ia biasa berjualan dari sore sampai malam pukul 8. Tapi belakangan ini, entah kenapa, Parno merasa lebih nyaman mulai jualan mulai pukul 9 malam hingga lewat tengah malam. Ia bilang ke istrinya, "Tati, jam segitu saingan udah nggak ada sayang. Rezeki juga masih ada, malah dagangan laku semua." Awalnya Tati sempat keberatan. "Itu malam udah sepi mas, gak takut apa?" Parno cuma tersenyum. "Justru karena sepi itu aku senang. Bisa tenang, gak rebutan pembeli." Malam itu, seperti biasa, Parno menyiapkan dagangannya. Kuah kaldu yang gurih, pentul bulat yang kenyal, sambal cabai rawit, dan seikat seledri segar. Ia mulai mendorong gerobaknya keluar gang rumah, menyusuri jalanan desa yang mulai gelap. Hampir 1 jam pertama tak ada pembeli. Tapi begitu ia memasuki jalan kecil menuju hutan bambu jalan yang sepi dan jarang dilewati orang malam-malam, tiba-tiba terdengar suara dari arah semak-semak. "Baksonya 1 bang." Parno menoleh. Seorang laki-laki kurus tinggi berdiri tak jauh dari gerobaknya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bajunya seperti zaman dulu. Baju lurik dan celana longgar sampai betis. "Siap bang," sahut Parno sambil tetap ramah. Meski agak heran, begitu ia mulai meracik, muncul 3 orang lainnya dari arah yang sama. Mereka tidak banyak bicara, hanya mengangguk atau menunjuk dengan jari. Parno melayani satu persatu. Mereka semua membayar dengan uang 1000-an yang terlihat baru, tapi agak lembab dan dingin. Tak lama, Parno lanjut mendorong gerobaknya masuk lebih dalam ke jalan kecil yang ia sendiri belum pernah lewati sebelumnya. Entah kenapa malam itu, langkahnya seperti diarahkan oleh sesuatu. Ia tidak takut, malah merasa hangat dan tenang. Mungkin karena suara pembeli terus berdatangan dari kegelapan. Beberapa menit kemudian, Parno sampai di sebuah lahan luas seperti lapangan tua. Di sana berdiri ramai rumah kuno berjajar. Temaram diterangi obor dan lampu minyak. Dan yang membuatnya ternganga, ada banyak orang berkumpul, duduk-duduk seperti sedang pasar malam kecil. Semuanya terlihat tenang, kalem, tidak gaduh. Tapi heran, kenapa tidak pernah tahu ada tempat seperti ini di desanya. "Bakso pentul anget," teriaknya. Dan benar saja, satu persatu mereka mendatanginya. Tak ada suara bising, tak ada anak kecil menangis. Semua sepi dan tertib, tapi wajah-wajah mereka pucat, kaku, dan mata mereka tampak kosong. Parno mulai merasa aneh. Tapi karena dagangannya laku keras, ia melupakan keganjilan itu. Hatinya setengah senang, setengah bingung. Kok bisa rame banget ya? Tapi kok auranya dingin banget. Sampai akhirnya semua pentul habis. Gerobak Parno kosong. Ia merasa lelah, tapi puas. Uang di kantongnya tebal. "Alhamdulillah," gumamnya sambil duduk sejenak di bangku gerobak. Tapi saat ia melihat ke langit, bintang-bintang tidak ada. Langit hanya gelap, datar, seperti langit palsu. Ia mencoba melihat sekeliling, dan kini semua rumah yang tadi terang telah hilang. Lapangan itu kosong, gelap dan sunyi. Parno langsung berdiri, mendorong gerobaknya panik ke arah semula ia datang. Jalannya terasa berbeda. Arah pulang seperti berubah. Pohon-pohon berdiri lebih rapat, jalan tanahnya seperti berputar-putar. "Loh, barusan perasaan lewat sini, kok malah muter ke tempat yang sama?" pikir Parno panik. Udara terasa makin dingin. Suara jangkrik pun menghilang. Hanya bunyi roda gerobaknya yang berdecit pelan menembus malam. Parno mencoba menenangkan diri, menuntun langkah secepatnya. Setelah beberapa waktu yang terasa sangat lama, Parno akhirnya keluar dari jalan kecil itu dan menemukan jalan besar desanya. Ia langsung mendorong cepat-cepat pulang. Nafasnya berat, jantungnya masih berdebar. Sampai di rumah, Tati membuka pintu dan terkejut. "Mas, kok pucet banget?" Parno duduk lemas di lantai ruang tamu. Tangannya gemetaran. Ia membuka dompet dan menunjukkan uang hasil jualan. Tapi Tati justru bengong melihat isinya. "Mas, ini uangnya kenapa basah semua? Kayak habis direndam air. Dan ada daun kering campurannya." Parno menatap uang itu. Perlahan,
Bau amis menyengat dari dalam dompet. Ia mendadak merinding, menatap istrinya dalam-dalam, dan berkata pelan, "Tap, kayaknya aku tadi jualan bukan ke orang biasa." Setelah kejadian malam itu, Parno tidak bisa tidur. Matanya menatap kosong ke langit-langit rumah. Sementara Tati, istrinya, sudah terlelap dengan posisi miring membelakanginya. Bayangan rame-rama kuno, wajah-wajah pucat pembeli, dan bau uang yang amis terus mengganggu pikirannya. Pagi harinya, Parno hanya duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi. Ia masih memikirkan kejadian semalam. Apa mungkin aku cuma mimpi? Pikirnya. Tapi bekas air di dalam dompetnya masih ada. Dan beberapa lembar uang yang ia dapatkan semalam kini berubah jadi sobekan daun dan rambut kering. Ia mencoba membakar selembar uang itu. Dan anehnya, uang itu tidak terbakar sama sekali. Justru mengeluarkan bau menyengat seperti daging busuk. Parno mulai gelisah. Tapi di sisi lain, ia merasa dilema jualan malam itu laris manis. Dagangan habis, dan ada rasa puas dalam hatinya. Sebagai pencari nafkah, ia tahu rasanya ketika dagangan tidak laku. Tapi sekarang, yang laku justru datang dari tempat yang membuat bulu kuduk berdiri. Sore itu, Parno pergi ke warung kopi langganannya. Ia duduk bersama seorang pedagang nasi goreng tua bernama Pak Warjo. Lelaki tua itu dikenal sering mangkal dekat pasar malam dan tahu banyak cerita tentang desa. Parno membuka obrolan perlahan. "Pak, sampean pernah dengar nggak? Di balik jalan bambu yang rame kayak pasar malam, tapi rumahnya tua-tua." Pak Warjo yang sedang mengaduk kopinya langsung menghentikan gerakannya. Wajahnya berubah serius. "Kamu bilang lapangan dan rumah tua di belakang jalan bambu?" tanya Pak Warjo pelan. "Iya Pak, semalam saya jualan ke situ, ramai banget pembelinya. Tapi pulangnya kok kayak masuk hutan, muter-muter. Pas siang saya cari jalannya lagi, gak nemu, hilang." Pak Warjo menghela napas panjang. "AML." Gelas kopinya perlahan. "Itu tempat bukan tempat biasa. Nomor dulu, puluhan tahun lalu, ada kampung kecil namanya Dukuh Petung. Letaknya memang di balik kebun bambu. Tapi suatu malam, entah kenapa, seluruh warganya hilang. Kampung itu lenyap, cuma tersisa lapangan kosong. Orang-orang bilang kampung itu ditelan tanah atau dimasukkan ke dunia lain karena satu dosa besar. Ada juga yang bilang seluruh warga melakukan perjanjian dengan makhluk halus agar desa mereka nggak kekeringan." Parno menelan ludah. Dadanya mulai sesak. "Dan yang kamu lihat malam itu, bisa jadi mereka yang sudah lama nggak hidup lagi. Tapi mereka masih melakukan rutinitas, masih merasa hidup. Dan mereka suka sama orang yang bisa kasih mereka sesuatu dari dunia nyata." Parno langsung pucat. Ia baru sadar dirinya sedang menarik perhatian penghuni alam lain. Malam harinya, Parno kembali bimbang. Di satu sisi, ia takut. Tapi di sisi lain, dagangannya belum pernah selaris itu. Rasa penasaran dan ketamakan kecil mulai menguasai. Pikirannya, "Aku coba sekali lagi aja," gumamnya. "Cuma satu malam, terus aku berhenti." Dengan langkah pelan dan hati ragu, Parno kembali mendorong gerobaknya ke arah jalan kecil menuju kebun bambu. Lampu gerobaknya menyala kuning redup, dan suasana malam itu lebih sunyi dari biasanya. Tak ada anjing menggonggong, tak ada suara jangkrik, hanya desiran angin yang membuat bambu bergesekan seperti bisikan. Begitu Parno melewati rumpun bambu yang sama, suasana berubah drastis. Tiba-tiba muncul kembali rumah-rumah kuno, dan langit menjadi keunguan gelap. Lampu obor kembali menyala dari kejauhan. Parno menggigil, tapi langkahnya seperti dituntun sendiri. Para pembeli mulai berdatangan. Mereka sama seperti semalam. Pucat, diam, mata kosong, tapi rapi dan tenang. "Bakso 2," ucap seorang ibu-ibu sambil menunduk. Parno melayani, tangannya gemetaran. Ia sadar kali ini dia benar-benar masuk ke dunia yang bukan dunia manusia. Tapi anehnya, semuanya terasa sangat biasa. Ada yang menyeramkan secara terang-terangan. Semua berjalan seperti pasar malam, seperti normal. Hanya saja, terlalu hening. Saat Parno selesai melayani pembeli terakhir, ia mendengar seseorang berbisik di telinganya dari arah belakang. "Jangan datang 3 kali, Parno." Parno langsung menoleh, tapi tak ada siapa-siapa di belakangnya. Ia mendorong gerobaknya. Pulang dengan cepat, jantungnya berpacu tak karuan. Namun, seperti sebelumnya, jalan pulangnya berubah. Ia kembali terjebak dalam lingkaran jalan tanah yang tidak berujung. Parno mulai panik, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ini ia benar-benar merasa tidak akan bisa pulang. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya menggema aneh, seperti ditelan kabut. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul seorang pria tua mengenakan jubah panjang hitam. Wajahnya tidak jelas, tertutup bayangan.
tapi tubuhnya seperti melayang sedikit di atas tanah. Pria itu berkata lirih, "Kau sudah 2 kali ke sini. Kau tahu apa artinya jika kau datang ketiga kali? Kau akan tinggal selamanya." Parno tak bisa menjawab. Tubuhnya kaku, mulutnya terkunci. "Ambil ini," kata sosok itu sambil melemparkan sesuatu ke tanah. Benda itu mengeluarkan sinar redup. Parno mengambilnya, sebuah cincin perak dengan batu hitam. Begitu ia menyentuhnya, jalan di depannya terbuka. Pintu kabut tersibak, dan samar-samar terlihat jalan desa yang ia kenal. Tanpa pikir panjang, Parno langsung berlari. Gerobaknya ditinggal. Ia hanya ingin selamat. Saat sampai di rumah, ia langsung sujud dan menangis di lantai rumahnya. Tati terbang dan kaget melihat suaminya pulang tanpa gerobak dan wajahnya ketakutan. "Mas, astagfirullah. Mas, kenapa?" Parno memegang tangan istrinya dan berbisik ketakutan. "Aku nggak akan kesana lagi, Ta. Aku salah banget." Sejak malam itu, Parno benar-benar berubah. Ia tidak lagi berjualan. Gerobaknya ditinggal di jalan dan entah kemana perginya. Ia juga tidak pernah kembali ke kebun bambu itu. Setiap malam, tubuhnya menggigil meski tanpa demam. Dan ia selalu terbangun dari tidur dengan keringat bercucuran, seperti habis dikejar sesuatu. Tati, istrinya, makin khawatir. Parno tak banyak bicara. Sering duduk bengong di teras rumah, menatap kosong ke jalan desa. Bahkan ketika anak semata wayang mereka, Reva, yang masih duduk di kelas 2 SD memanggilnya, Parno hanya menoleh sekilas. "Mas, sampai kapan kamu mau diam begini? Nggak kerja, nggak dagang? Terus kita mau makan apa?" tanya Tati suatu malam dengan suara menahan kesal dan cemas. Parno hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Kalau aku keluar lagi malam-malam, bisa jadi aku nggak pulang, Ta. Mereka udah manggil-manggil aku." "Mereka siapa yang kamu omongin sejak malam itu?" "Mas, ini dunia nyata. Jangan ngelantur terus," bentak Tati. Parno tak membalas. Ia hanya memegang cincin batu hitam pemberian sosok berjubah yang masih disimpannya di saku. Benda itu terasa panas setiap kali malam datang, seolah mengingatkan bahwa ia punya janji yang belum lunas. 2 malam kemudian, terjadi kejadian aneh. Tepat pukul 2 dini hari, Parno terbangun karena mendengar suara roda gerobak berderit di luar rumah. Suaranya persis seperti suara gerobaknya dulu. Pelan, seret, menyeret di atas tanah. Berkerikil, dengan rasa penasaran bercampur takut, Parno membuka jendela. Dadanya langsung bergemuruh. Gerobaknya ada di depan rumah, berdiri diam di bawah pohon mangga tua. Lampunya menyala sendiri. Asap mengepul dari panci kuahnya. Dan di bawah gerobak, ada genangan air seperti darah yang menetes pelen-pelen ke tanah. Parno langsung menutup jendela dan mengunci pintu. Ia membangunkan Tati dengan panik. "Gerobaknya balik, Ta!" "Tapi bukan aku yang bawa." Tati menatap suaminya dengan campuran marah dan takut. "Apa maksudmu?" Mereka ngirim gerobaknya balik. Aku nggak bisa nolak. Mereka mau aku lanjut dagang." Tati mulai menangis. Ia peluk erat Parno. "Jangan keluar rumah, Mas. Tolong. Demi aku, demi Reva." Parno hanya bisa mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu perjanjian itu belum selesai. Dan semakin ia menolak, semakin kuat dorongan yang datang. Esok paginya, keanehan lain terjadi. Reva, anak mereka, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemas, pucat, dan matanya terlihat cekung. Parno dan Tati langsung membawanya ke puskesmas, tapi dokter bilang tak ada penyakit serius, hanya kelelahan biasa. Namun malam harinya, Reva mulai mengigau. Ia berkata dalam tidurnya, "Ayah, dagang lagi, biar Reva nggak diambil, dagang aja." "Ya." Parno langsung gemetar. Ia yakin ini bukan igauan biasa. Ada yang mencoba berbicara lewat tubuh anaknya. Makhluk dari alam itu ingin sesuatu. Dan mereka mulai mengincar keluarga. Parno sebagai tumbal. Parno duduk termenung di depan rumah sambil memandangi cincin batu hitam itu lagi. Sinar merah tipis keluar dari permukaannya. Parno menutup mata. Hatinya terasa seperti diremas. Ayah Seda, jika ia tidak menurut, yang jadi taruhannya bukan lagi dirinya. Tiba-tiba suara dari kejauhan terdengar. Pelan tapi jelas. "Tinggal 1 malam lagi. Kalau tidak, nyawanya yang kami ambil." Parno berdiri perlahan. Matanya menatap kosong. Tubuhnya seperti dikendalikan dengan langkah berat. Ia membuka pintu rumah dan berdiri di depan gerobak bakso yang sudah menunggunya di bawah cahaya bulan. Kuahnya mengepul, pentulnya sudah siap, sendok dan mangkuk tersusun rapi. Ia mulai mendorongnya lagi, menyusuri jalan desa, menuju jalan bambu, tanpa pamit pada Tati, tanpa tahu apakah malam ini adalah malam terakhirnya sebagai manusia.
Malam itu begitu sunyi, tidak ada angin, tidak ada suara binatang malam, bahkan suara detik jam pun seakan lenyap. Langkah kaki Parno pelan tapi pasti menyusuri jalan desa yang remang dengan gerobak bakso pentul di depannya yang menderit lirih. Kepalanya penuh rasa takut, tapi di sisi lain, hatinya dipenuhi rasa nekat demi satu hal, menyelamatkan Reva, anak semata wayangnya. Di balik semak bambu yang mulai terbuka sendiri, seperti pintu hidup, Parno masuk kembali ke jalan gaib itu. Langit di atasnya langsung berubah kehitaman pekat tanpa bintang. Bau tanah basah dan bunga melati menyambutnya. Suasana mencekam langsung menyergap seluruh tubuhnya, namun ia terus melangkah, menolak mundur. Beberapa meter kemudian, seperti yang sudah rame-rama tua kembali muncul dari kegelapan. Obor di pinggir jalan menyala dengan api biru. Warga-warga aneh yang wajahnya pucat dan mata kosong mulai keluar dari rumah masing-masing. Mereka berjalan tenang, teratur, mengarah ke satu titik. Gerobak Parno. Parno menggigil, tapi ia mulai membuka mangkuk, menyiapkan pentul, menuang kuah, dan menyendok sambal. Tangannya bekerja sendiri, seperti sudah terbiasa. Satu persatu pelanggan datang. Mereka tak berkata banyak, hanya menunjuk, lalu membayar dengan uang yang terasa dingin dan basah, hingga akhirnya dari kerumunan itu muncul satu sosok wanita muda berambut panjang, mengenakan kebaya merah lusuh, tanpa kaki. Ia melayang, matanya hitam seluruhnya, tangannya keriput seperti tangan mayat yang sudah lama dikubur. Wanita itu memandang Parno lama, lalu membuka mulutnya yang penuh darah hitam. "Sudah 3 kali kau datang, kau milik kami sekarang." Parno langsung berlutut. Air matanya mengalir deras. "Jangan, ambil aku, jangan ambil anakku. Aku siap tukar asal Reva selamat." Wanita itu tersenyum sinis. Dari balik punggungnya muncul sosok lain, anak kecil berbaju, tidur dengan wajah pucat Reva. Tapi wajahnya kosong, matanya kosong. "Bye Bernie Bir." Ia berdiri tanpa suara di antara makhluk-makhluk dunia gaib itu. "Bukan soal tukar, Parno," bisik wanita itu. "Kau sudah sepakat saat kau ambil cincin itu. Kami sudah beri jalan keluar malam itu. Tapi kami tak pernah bilang itu gratis." Parno menjerit, "Ambil aku saja, aku yang salah. Jangan ganggu anakku." Tiba-tiba, tanah di bawahnya retak. Akar-akar hitam menjulur keluar, menyentuh kakinya. Udara menjadi berat, tubuh Parno serasa tersedot ke dalam bumi. Namun sebelum sepenuhnya tenggelam, terdengar suara keras dari arah kegelapan. "Cukup!" Semua sosok gaib di sekitar Parno langsung membeku. Dari arah kanan, muncul sosok kakek berjubah hitam yang sama seperti sebelumnya. Ia melangkah dengan tongkat kayu, matanya merah menyala, dan cincin serupa melingkar di jarinya. "Parno belum siap jadi bagian dari dunia ini," ucapnya. Wanita berkebaya merah menoleh tajam. "Tapi dia sudah datang 3 kali, tapi belum melepas kehendaknya," jawab si kakek. Lalu, ia menatap Parno yang masih bersimpuh. "Kau ingin menebus semuanya, Parno?" Parno mengangguk dengan air mata yang masih mengalir. "Ya, aku cuma ingin Reva kembali." Kakek itu mengangkat tongkatnya dan menusukkannya ke tanah. Cahaya putih keluar dari dalam bumi. Akar-akar hitam perlahan terlepas dari kaki Parno. Reva yang tadi berdiri diam mulai terhuyung. Wajahnya memucat, lalu perlahan berubah mata kesilnya, berkedip, dan napasnya kembali terdengar. "Dia bisa pulang," kata si kakek. "Tapi hanya jika kau mau tinggalkan sesuatu di sini." "Apapun," jawab Parno gemetar. Si kakek menunduk. "Kau harus tinggalkan suaramu. Kau tak akan bisa bicara lagi, tapi anakmu akan selamat, dan kau akan diampuni oleh dunia ini." Tanpa ragu, Parno mengangguk. "Ambil." Tiba-tiba dari mulut Parno keluar asap putih tipis. Suaranya langsung lenyap. Mulutnya masih bisa terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia mencoba berteriak memanggil Reva, tapi hanya udara hampa. Reva terjatuh ke tanah, menangis. Kini ia sadar. Ia melihat ayahnya, lalu berlari memeluknya sambil berkata, "Ayah, ayah, jangan tinggalin aku." Parno memeluknya erat. Meski tanpa suara, ia tersenyum. Karena ia tahu Reva selamat. Lalu dunia itu kembali meredup. Rumah-rumah menghilang. Langit menjadi terang. Parno dan Reva berdiri di tepi jalan kebun bambu. Di dunia nyata, Tati berlari keluar rumah pagi itu. Matanya sembab karena semalaman menangis, tapi matanya membelalak ketika melihat Reva memegang tangan Parno dan berjalan pulang dari arah kebun bambu. "Mas, ya Allah, Mas Parno, Reva." Mereka berpelukan bertiga di depan rumah, penuh haru, namun Tati segera sadar. "Ada yang aneh, Mas. Kok diam aja, Mas? Kenapa nggak jawab?" Parno hanya menatapnya, lalu menggeleng pelan dan menulis dengan jari di udara.
Aku sudah menebusnya. Sekarang aku tak bisa bicara, tapi kalian selamat. Air mata Tati kembali menetes. Kali ini bukan karena takut, tapi haru dan sedih. Ia peluk Parno erat-erat. Malam itu, langit tampak cerah, tapi dari balik rumpun bambu yang jauh di sana, seseorang masih mengintip, tersenyum dengan mata hitamnya. Sejak malam Parno pulang bersama Reva, suasana di rumah mereka terasa lebih tenang. Tak ada lagi suara bisikan di malam hari, tak ada lagi gerobak misterius, dan yang paling penting, Reva kembali sehat. Tati merawat mereka berdua dengan penuh. Ia tak banyak bertanya soal kejadian malam itu karena ia tahu ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun satu hal tak bisa dipungkiri, Parno sudah tidak bisa bicara. Ia mencoba, tapi suaranya seolah tertelan entah kemana. Setiap kali membuka mulut, hanya udara kosong yang keluar. Tati sempat membawanya ke dokter, ke orang pintar, bahkan ke ustaz kampung. Tapi jawabannya sama, bukan sakit biasa, tapi Parno tidak menyesal. Ia lebih memilih kehilangan suara, asalkan Reva dan Tati tetap bersamanya. Pagi itu, suasana kampung ramai. Beberapa tetangga mengobrol di warung dekat musala. Pak RT, Bu Rina penjual sayur, dan Pak Imam si pengurus makam duduk sambil menyeruput kopi. Lalu tiba-tiba, suara Pak RT menggelegar. Loh itu bukannya gerobaknya Parno? Kenapa bisa muncul di kuburan tua? Semua langsung berdiri. Mereka melihat gerobak bakso pentul Parno terparkir rapi di depan pintu makam tua di ujung desa. Padahal Parno sudah lama meninggalkannya dan tak pernah mencari lagi. Gerobak itu bersih, seolah baru dipakai. Bahkan lampu kecil di atasnya menyala meskipun matahari sudah tinggi. Pak Imam mendekat hati-hati. Bau kuah bakso menyeruak dari panci. Sendok, mangkuk, tusukan pentul, semuanya lengkap. Dan yang paling mengerikan, di bagian bawah gerobak ada tulisan yang tergores sendiri. Belum selesai, warga mulai gelisah. Ada yang melempar batu ke gerobak, tapi batu itu mental. Ada yang mencoba mendorong, tapi gerobak itu berat seperti tertanam di tanah. Tak ada yang berani mendekat lebih dari satu langkah setelah itu. Kabar soal gerobak Parno menyebar cepat. Anak-anak kecil dilarang main dekat makam. Beberapa orang bahkan menyarankan Parno dan keluarganya pindah sementara waktu karena takut membawa sial ke kampung. Malam harinya, Parno duduk termenung di ruang tamu, menatap tembok kosong. Ia sudah tahu kabar itu dari tetangganya. Tangannya memegang kertas kecil dan pulpen, menuliskan, "Mereka belum selesai. Aku pikir sudah lunas. Ternyata belum." Tati membaca tulisan itu dengan gemetar. "Mas, maksudnya apa?" "Pokoknya Mas, udah kasih suara Mas buat nyelamatin Reva." Parno mengangguk, tapi kemudian ia menulis lagi. "Gerobaknya milik mereka. Aku hanya disuruh pakai. Mereka mau aku lanjut, atau mereka ambil sesuatu yang lebih besar." Tati langsung memeluk Parno erat-erat. Air matanya mengalir, "Mas, kita harus cari jalan. Aku nggak mau kehilangan kamu. Nggak mau lagi." Malam itu, Reva kembali mengigau. Suaranya terdengar lirih dari kamar. "Ayah, gerobaknya. Nunggu. Cepat." Sebelum semuanya gelap, Tati langsung masuk ke kamar, memeluk anaknya yang panas dingin. Reva terus bergumam dalam tidur, menyebut nama tempat di ujung desa, tempat yang sama di mana gerobak itu sekarang berada. Parno membaca isyarat itu sebagai panggilan terakhir. Ia sadar, malam ini ia harus ke sana, bukan untuk berdagang, tapi untuk mengakhiri semuanya. Dengan pakaian serba hitam dan cincin batu hitam masih melingkar di jari, Parno berangkat menuju makam tua. Tak seorang pun tahu kepergiannya, bahkan Tati. Ia tak ingin keluarganya ikut terseret. Langkahnya pelan, tapi yakin. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga Kamboja. Di depan makam, gerobaknya berdiri menunggu, dengan lampu kecil yang berkelip-kelip, seolah menyapa tuannya. Parno berdiri di depan gerobak itu. Tanpa bicara, ia membuka penutup panci. Di dalamnya, kuah bakso mendidih, tapi warnanya merah darah. Dari dasar panci, perlahan muncul bayangan wok-wajah pembelinya dari dunia gaib, wanita berkebaya merah, anak-anak pucat, dan lelaki tua mata cekung. Semuanya mengelilingi Parno, tapi tak menyentuh, hanya menatap menunggu. Tiba-tiba dari gerobak muncul tongkat kayu, tongkat milik kakek berjubah hitam. Parno meraihnya. Suara dalam pikirannya bergaung. "Kalau kau ingin bebas, bakarlah gerobak ini dengan tanganmu sendiri. Tapi ingat, semua yang terikat akan ikut terbakar." Parno ragu, tapi ia tahu tak ada jalan lain. Dengan tangannya sendiri, ia mencipratkan bensin dari botol kecil yang dibawanya, lalu menyalakan korek api. Api menyala cepat, menyambar seluruh gerobak. Asap hitam pekat membubung tinggi,
dan suara jeritan menggema dari dalam panci. Dari kayu gerobak, jeritan para arwah yang selama ini menjadi pelanggan baksonya, Parno hanya berdiri di depan kobaran api, menahan sakit di dadanya. Air matanya mengalir saat api membakar habis gerobak itu. Cincin batu hitam di jarinya pecah sendiri, berubah menjadi debu. Lalu semua sunyi. API, tanah menghitam, di tempat gerobak tadi berdiri, hanya ada satu tusukan bakso pentul yang tertancap di tanah. Masih utuh, tapi berlumuran darah. Parno memungutnya, membungkusnya dengan sapu tangan tua, lalu pulang dengan langkah pelan. Esok paginya, saat warga datang ingin melihat gerobak itu lagi, mereka tak menemukan apa-apa. Tak ada gerobak, tak ada bekas api. Tanah pun bersih seperti tak pernah disentuh. Hanya satu hal yang berubah. Parno sudah bisa bicara. Suaranya kembali, walau serak dan pelan. Namun ia tidak pernah lagi jualan, tidak juga menyentuh bakso pentul. Dan setiap kali ia melihat tusuk pentul yang dibungkusnya itu, ia selalu berdoa dalam hati. Semoga ini banner-banner sudah berakhir. Tapi dari balik bayangan rumah, kadang terdengar suara roda gerobak. Pelan, menjauh, atau mendekat. Sudah 2 minggu sejak gerobak bakso itu terbakar habis di depan makam tua. Parno perlahan mulai kembali menjalani hidup seperti biasa. Suaranya sudah kembali, meski masih serak dan kadang hilang saat malam tiba. Namun di balik wajah tenangnya, Parno tahu bahwa jejak perjanjian gaib itu belum sepenuhnya lenyap. Ia kini tak lagi berjualan bakso. Sebagai gantinya, Parno membantu seorang tetangga memperbaiki sepeda motor. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, bermain bersama Reva, memperbaiki genteng, atau menemani Tati menanam bunga di pekarangan. Namun suatu pagi, Reva menunjukkan sesuatu yang membuat Parno nyaris tak bisa bernapas. "Ayah, aku nemu ini di bawah kasur," kata Reva sambil mengulurkan sebuah boneka kecil dari kain goni. Boneka itu tidak memiliki wajah, tapi di perutnya ada lukisan pentul merah lambang yang sama seperti yang dulu Parno ukir di mangkuk gerobaknya. Parno langsung mengambil boneka itu. Tangannya gemetar, napasnya tertahan. Itu boneka jimat pesugihan. Parno tak pernah merasa menyimpan boneka itu, tapi seolah-olah sesuatu dari alam sana sengaja meninggalkannya. Seperti penanda bahwa semua belum benar-benar selesai, ia memanggil Tati dan menceritakan semuanya. Tentang perjanjian, tentang gerobak, dan tentang arwah pembeli yang mungkin belum benar-benar pergi. Tati mendengarkan dalam diam, lalu mengangguk pelan. "Aku percaya sama kamu, Mas. Tapi kita nggak bisa terus dibayang-bayangi. Mungkin waktunya kita cari yang paham soal ini." Mereka pergi menemui Ki Mursyid, seorang sesepuh tua yang tinggal di desa sebelah. Dikenal sebagai orang bijak yang tak suka bicara sembarangan. Rumahnya sederhana, tapi penuh dengan tanaman rimbun dan bau dupa yang menyengat. Saat Parno menyerahkan boneka itu, Ki Mursyid langsung memicingkan mata. Ia tidak menyentuhnya langsung, tapi menatap tajam. "Kau dapat warisan dari dunia yang tidak bisa kau kendalikan," ucap Ki Mursyid lirih. "Warisan?" tanya Parno pelan. "Ya, setelah kau bakar gerobaknya, kau pikir kau lepas. Tapi sebenarnya kau mewarisi kekuatan yang sudah menempel di dirimu. Tidak semua makhluk senang dengan keputusanmu. Kau dianggap membatalkan perjanjian sepihak." Tati langsung menggenggam tangan Parno erat-erat. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Ki?" tanya Parno. "Selama benda ini masih ada di dekat keluargamu," Ki Mursyid menunjuk boneka itu, "mereka masih bisa melihatmu, bisa mendengarmu. Bahkan, bisa datang ke mimpi anakmu." Parno tercekat. Ia teringat bagaimana Reva kerap mengigau lagi akhir-akhir ini. Bahkan semalam, anaknya berkata dalam tidur, "Ayah, ada tukang bakso di halaman. Dia nggak punya wajah." Ki Mursyid memberikan Parno sebuah kantong kain putih dan sekepal kemenyan. "Kuburkan boneka ini di tempat tinggi, di tanah yang belum terjamah. Jangan di pemakaman, jangan dekat rumah. Dan saat mengubur, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar." Parno mengangguk perlahan. Tati hanya bisa menangis dalam. Diam. Malamnya, Parno berangkat sendiri membawa boneka kain itu. Ia memilih bukit kecil di belakang desa, yang dulu pernah jadi tempat peternakan lama. Sekarang tanah itu kosong, hanya semak liar dan pohon randu besar. Langkahnya pelan, diterangi cahaya senter kecil. Ia sampai di bawah pohon randu itu, menggali lubang kecil, dan meletakkan boneka di dalamnya bersama kemenyan. Asap tipis mengepul. Saat kemenyan terbakar, baru saja Parno hendak menutup lubang dengan tanah. Tiba-tiba, Parno. Suaranya sayup, lirih, dan terdengar sangat akrab. Suara ibunya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Parno menggigil. Tapi ia ingat pesan Ki Mursyid. "Jangan menoleh, nak.
Kenapa kamu buang ini? Ibu kedinginan di sini. Tangannya gemetar, hatinya runtuh, tapi ia menahan diri. Ia mulai menimbun lubang perlahan. Parno, lihat ibu nak, jangan cuekin ibu. Air mata Parno mengalir, tapi ia terus menutup tanah. Lalu, suara-suara lain muncul, suara pembeli bakso, suara gerobak didorong, suara tangisan anak kecil. Semua bersahutan, namun ia tetap tak menoleh. Sampai akhirnya, semua suara lenyap, hening. Parno berdiri, napasnya terengah. Ia mengusap tanah di tangannya, lalu perlahan melangkah pulang, tanpa pernah menoleh sedikit pun. Sesampainya di rumah, Reva langsung menyambutnya dan memeluk erat ayah. Orang-orang itu di mimpiku. Udah nggak ada, katanya pelan. Parno mengangguk. Tati yang berdiri di ambang pintu tersenyum lega, walau matanya masih merah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua kejadian aneh itu, mereka tidur nyenyak. Dan dari kejauhan, di bawah pohon randu tua, sebatang pentul kayu kecil mencuat. Dari tanah, ditimpa cahaya bulan, masih segar, masih menunggu. Hari-hari berlalu, dan kehidupan keluarga Parno perlahan kembali seperti semula. Parno kini lebih sering membantu pekerjaan kesil-kasilan di desa, seperti membetulkan pagar warga, mencangkul ladang, atau menemani Reva belajar. Semua terlihat normal. Namun, tidak bagi Parno. Di dalam dirinya, ia tahu betul bahwa sesuatu masih tertinggal. Sejak malam ia mengubur boneka jimat itu di bawah pohon randu, Parno sering merasa ada yang memperhatikan. Saat menyapu halaman, saat duduk di teras malam hari, bahkan saat tidur ia merasa seperti sedang diawasi. Yang paling mengganggu adalah mimpi-mimpi aneh yang mulai datang dalam tidurnya. Parno selalu berada di sebuah lapak bakso yang sama seperti gerobaknya dulu. Tapi kali ini, bukan dia yang berjualan. Di balik gerobak itu ada Reva, mengenakan celemek merah, menyendok pentul dan menuang kuah panas ke mangkuk. Para pembelinya bukan manusia, makhluk-makhluk dari dunia gaib. Wajah-wajah yang pernah Parno layani dulu, pucat, mata kosong, beberapa bahkan hanya tampak bayangan hitam dengan senyum lebar. Parno terbangun dengan tubuh penuh keringat. Suara degup jantungnya mengalahkan suara malam. Ia lihat ke arah kamar Reva dan mendapati anak itu sedang duduk di pojok ruangan, menggambar. Reva, kamu belum tidur? Tanya Parno pelan. Reva mengangguk pelan, nggak bisa tidur. Ya, aku mimpi. Lagi, aku dagangin bakso. Rame banget. Parno langsung menghampiri dan melihat gambarnya. Gambarnya menggambarkan sebuah gerobak bakso dengan banyak pembeli tanpa wajah. Di bagian atasnya tertulis tulisan besar, Reva Pentul, bakso lezat dunia lain. Parno gemetar. Kertas itu langsung ia lipat dan simpan tanpa berkata sepatah kata pun. Keesokan harinya, Parno pergi menemui Ki Mursyid lagi. Kali ini dengan wajah cemas. Ki, saya minta maaf, saya kira semuanya sudah selesai. Tapi anak saya sekarang yang diganggu. Ki Mursyid menggeleng perlahan. Kau tak mengerti Parno, saat kau menolak menjadi bagian dari dunia mereka, kutukan itu mencari penerus. Dan siapa yang paling dekat denganmu? Anakmu, darahmu sendiri. Parno menunduk dalam-dalam. Apa saya harus menyerah saja? Biar saya yang diambil. Asalkan Reva selamat. Ki Mursyid berdiri dan membuka sebuah peti tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kitab kuno bersampul kulit hitam dan menyerahkannya pada Parno. Ilmu penawar terlarang. Di dalamnya ada satu cara, tapi tidak mudah. Kalau kau ingin memutus rantai kutukan, kau harus hadapi mereka. Sekali lagi, tapi bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai penantang. Penantang? Parno menelan ludah. Kau harus masuk ke dunia mereka dan menutup jalur yang selama ini menghubungkan dunia kita dengan mereka. Jalur itu tidak hanya satu pintu, tapi jika berhasil kau segel, maka mereka tak bisa lagi menjangkau darah keturunanmu. Parno mengangguk. Apa yang harus saya lakukan, Ki? Datang ke pohon randu malam purnama, bawa darahmu, bakso pentul terakhir, dan nama lengkap anakmu. Lalu bacakan mantra penutup dari halaman terakhir kitab ini. Kalau gagal, Tonet. Parno, Ki Mursyid menatap tajam. Kalau gagal, kau dan anakmu akan tinggal bersama mereka selamanya. Malam purnama datang, udara dingin menusuk. Parno berdiri di bawah pohon randu, membawa 3 benda. Tusuk pentul berdarah yang dulu muncul setelah gerobaknya terbakar. Setetes darah dari jarinya sendiri dalam botol kecil, dan secari kertas bertuliskan, Reva Putri Setianingrum. Langit, malam tampak pucat. Seolah sedang menahan sesuatu, Parno membaca mantra dari halaman terakhir kitab itu. Suaranya pelan tapi tegas, angin mulai berhembus lebih kencang. Daun-daun berterbangan, cahaya bulan seperti terbelah,
dan tanah di bawah pohon mulai bergetar. Dari dalam tanah muncul celah hitam seperti lubang besar, dan dari lubang itu, makhluk-makhluk itu muncul lagi. Wanita berkebaya merah, pria tua bermata cekung, anak-anak berwajah kosong, semuanya melayang keluar. "Kenapa kau ganggu jalur kami, Parno?" ujar si wanita merah dengan suara dingin. Parno berdiri tegak. "Karena kalian sudah mulai menyentuh darahku. Anak saya, ini bukan perjanjian, ini pemaksaan. Anakmu sudah kami tandai, tapi aku ayahnya, dan aku memilih memutus semuanya malam ini." Parno mencampur darahnya dengan pentul, lalu menancapkan tusukan itu ke tanah di depan lubang. Seketika lubang bergetar, cahaya hitam menyebar seperti retakan di tanah. Para makhluk itu berteriak. Tubuh mereka mulai terbakar oleh cahaya putih. Yang keluar di kitab di tangan Parno, tidak, satu demi satu, mereka lenyap menjadi asap. Terakhir, suara si kakek berjubah hitam terdengar pelan. "Kalau kau tutup pintunya, jangan pernah buka lagi, atau semuanya akan kembali." Dan dalam satu cahaya terang, semua lenyap. Lubang menutup, tanah tenang kembali. Parno jatuh tersungkur. Napasnya berat, tapi di hatinya terasa lega. Saat pulang ke rumah menjelang subuh, Reva langsung menyambut ayahnya sambil berlari. "Ayah, aku mimpi anehnya hilang. Aku mimpi sekolah, bukan jualan." Parno tesen. Ia peluk Reva Aratoratati, berdiri di belakang, menatap mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, keluarga kecil mereka kembali tidur nyenyak. Tak ada mimpi, tak ada bisikan, tak ada suara gerobak, tapi jauh di tempat lain yang tersembunyi, kitab hitam itu masih terbuka satu halamannya, dan satu kalimat muncul perlahan. Akan ada generasi yang tergoda, dan pintu akan terbuka lagi. Sudah 3 bulan berlalu sejak Parno menutup celah gaib di bawah pohon randu. Hidupnya bersama Tati dan Reva mulai tenang. Reva kembali ceria, tak pernah lagi mengigau atau menggambar makhluk-makhluk aneh. Parno sendiri tak pernah lagi melihat tanda-tanda kemunculan dunia gaib itu. Ia bahkan mulai tersenyum kembali, meski belum sepenuhnya bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Tapi bagi Parno, selama keluarganya selamat, semua sudah cukup. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Hari itu, desa mereka kedatangan pendatang baru. Seorang pria muda bernama Andra, usia sekitar 27 tahun, tinggi kurus, dengan kacamata bundar, dan wajah penuh semangat. Ia berasal dari kota, dan membeli rumah kosong dekat perbatasan hutan, rumah lama Pak Mukidi, yang sudah puluhan tahun ditinggal dan dianggap angker. "Katanya rumah itu dulu dekat lokasi peternakan tua ya?" tanya Andra pada Pak RT saat sedang bersih-bersih. Pak RT hanya mengangguk dengan wajah kaku. "Iya, tapi jarang ada yang betah tinggal di situ. Banyak gangguan." Andra malah tertawa. "Ah Pak, gangguan apa sih? Saya orangnya rasional." "Antahan, itu cuma mitos. Lagi pula, suasananya tenang. Cocok buat saya menulis buku." Pak RT hanya bisa menghela napas. 3 hari setelah Andra menempati rumah itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, ia mendengar suara roda gerobak berderit di sekitar pekarangan rumah. Padahal jelas-jelas tak ada penjual apapun yang lewat. Kadang terdengar suara sendok logam diketukkan ke mangkuk, dan bau kuah bakso yang kental terasa memenuhi udara. Padahal ia tidak memasak. Andra mencoba merekam suara itu dengan ponselnya, tapi hasilnya selalu kosong. Hanya keheningan. Suatu malam, Andra terbangun karena mendengar suara anak kecil tertawa di dapur. "Sote ake sana." Ditemukannya satu mangkuk bakso yang masih hangat di atas meja. Di dalamnya hanya ada satu tusuk, pentul berdarah. Ia pikir itu hanya mimpi, tapi ketika bangun keesokan harinya, mangkuk itu masih ada. Dan lebih aneh lagi, di pojok dapur, tertulis dengan arang, "Kami senang kamu datang." Sementara itu, Parno yang sedang membenahi pagar belakang rumah tiba-tiba mendengar suara dari anak tetangganya. "Pak Parno, tahu nggak, rumah kosong di dekat pohon randu udah ada yang nempatin lagi." Parno langsung terdiam. Jantungnya berdetak cepat. "Rumah dekat pohon randu yang ada di tanah bekas peternakan tua?" "Iya," katanya orang kota, penulis, baru datang minggu kemarin. Wajah Parno memucat. Ia tahu betul, tanah itu belum sepenuhnya bersih. Celaka, kalau orang baru tinggal di sana tanpa perlindungan. Malamnya, Parno mimpi buruk lagi. Ia berada di jalan setapak berkabut. Di depannya, Andra sedang mendorong gerobak bakso yang persis seperti milik Parno dulu. Tapi gerobak itu berdarah dan bergerak sendiri. Di belakang Andra, ratusan makhluk gaib mengikuti. Ada yang merangkak, ada yang melayang, semua dengan wajah lapar dan kosong. Saat Parno mencoba berteriak, tiba-tiba wajah Andra menoleh. Tapi bukan wajah manusia. Wajahnya sudah berubah jadi tengkorak hitam. Dengan bola mata menyala merah,
Parno terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin. Ia langsung menulis sepucuk surat untuk Ki Mursyid. Seseorang membuka jalur itu lagi. Saya harus bertindak sebelum semuanya terulang. Keesokan malam, Parno memberanikan diri mengunjungi rumah Handra. Ia ditemani Tati yang memaksakan ikut karena khawatir. Saat tiba di rumah itu, suasananya sepi dan gelap, tapi pintu tidak terkunci, Mas. Handra panggil Parno dari teras. Tak ada jawaban. Saat pintu dibuka, aroma kuat kuah bakso langsung menyeruak. Di dalam rumah, di ruang tengah, mereka melihat sebuah gerobak bakso berdiri di sana. Lengkap dengan panci dan tusuk pentul. Gerobak itu tampak tua, tapi bersih. Tak ada debu, seolah baru dipakai. Di belakang gerobak, Andra berdiri membelakangi. Mereka? Andra, panggil Parno, kamu harus keluar dari sini. Ini bukan dunia biasa. Andra menoleh perlahan. Matanya sayu, wajahnya pucat. Saya cuma pengen coba. Mas Parno bilang dulu gerobak ini mendatangkan pembeli dari mana-mana. Saya cuma pengen rame, saya cuma pengen sukses. Tiba-tiba tubuh Andra menggigil. Lalu, dari dalam tubuhnya keluar asap hitam pekat yang membentuk bayangan sosok kakek berjubah hitam. Parno, kau pikir hanya kau yang bisa menolak kami? Kami selalu temukan penerus. Orang-orang lemah, haus keberuntungan. Parno bertegak. Andra nggak tahu apa-apa. Jangan seret dia, sudah terlambat. Jawab si bayangan. Ia telah menyajikan pentul pertama malam ini. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara ribuan langkah kaki menyeret tanah. Pelanggan dari dunia gaib datang kembali. Suasana berubah pekat. Lampu padam, gerobak menyala merah. Andra menjerit. Tubuhnya mulai ditarik oleh biangan gaib. Parno hanya punya satu pilihan, menghancurkan gerobak itu sebelum pentul. Pertama, disantap. Ia mengambil balok kayu, menghantam gerobak keras-keras, menghancurkan pancinya. Panci meledak kecil, mengeluarkan api hitam. Semua makhluk itu berhenti, menjerit, dan menghilang. Andra pingsan. Parno jatuh terduduk. Malam itu, dunia menjadi sunyi kembali. Keesokan paginya, Andra bangun di rumah sakit. Parno duduk di sampingnya. Kamu nggak boleh sentuh gerobak itu lagi. Jangan cari untung dari jalur kotor, kata Parno tegas. Andra mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Saya cuma pengen cepat berhasil, Mas. Saya nggak tahu kalau semua ini nyata. Parno tersenyum kecil. Keberhasilan nggak butuh jalan pintas. Kadang, pintas itu malah masuk ke lubang dalam. Dan sejak hari itu, Andra pindah dari desa. Gerobak itu pun dibakar dan abunya ditebar ke sungai. Tapi entah kenapa, di malam-malam tertentu, warga masih kadang mencium bau kuah bakso atau mendengar suara roda gerobak pelan di ujung jalan menuju pohon randu. Sudah seminggu sejak kejadian di rumah Andra, warga desa mulai merasa tidak nyaman. Malam-malam menjadi lebih dingin dari biasanya, dan angin yang berembus dari arah Bukit Randu terasa berat, seperti membawa desahan dari dunia yang tak terlihat. Desa mulai berubah. Beberapa warga mengeluh melihat bayangan orang mendorong gerobak bakso di tengah malam. Anak-anak menangis saat tidur, mengigau tentang bakso merah dan tusuk pentul berwajah. Bahkan hewan ternak seperti ayam dan kambing ditemukan mati tiba-tiba, dengan tubuh yang membiru, seperti bekas dicekik sesuatu yang tak terlihat. Parno, yang sudah lama diam, kini tahu, kutukan itu belum benar-benar berakhir. Bukan hanya ingin mengambil anaknya, kini kutukan itu ingin mengambil seluruh desa. Sore itu, Ki Mursyid datang ke rumah Parno dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat dan napasnya berat. Parno, ini sudah darurat. Ada jalur yang terbuka, bukan dari satu orang, tapi dari kenangan. Seluruh desa. Dulu banyak orang datang ke gerobakmu tanpa sadar mereka makan dari tangan gaib. Jiwa mereka jadi penghubung tak kasat mata. Itu yang sekarang diaktifkan oleh mereka. Lalu, apa yang bisa saya lakukan, Ki? Tanya Parno. Cemas. Kau harus mengakhiri ini dari akarnya. Dari tempat asal jalur ini pertama kali dibuka, Parno terdiam. Matanya menatap ke arah Bukit Randu. Peternakan tua itu. Tempat pertama aku dikasih cincin pesugihan. Tempat pertama aku melihat gerbang dunia mereka. Ki Mursyid mengangguk. Tepat. Kita harus tutup gerbangnya malam ini, atau semua yang kau cintai akan hilang. Malam itu, Parno, Ki Mursyid, Tati, dan beberapa warga yang berani naik ke Bukit Randu. Mereka membawa dupa, garam kasar, dan kitab penutup warisan Ki Mursyid. Langit malam gelap, bulan tak tampak, seolah sembunyi di balik kabut yang tak wajar. Angin kencang bertiup dari arah utara, membuat pohon randu tua menggeram pelan. Saat mereka sampai di tanah lapang bekas peternakan, semua langsung membeku. Di tengah tanah itu, berdiri gerobak bakso pentul, utuh,
lengkap dan menyala merah dari balik kabut. Ratusan makhluk mulai berdatangan, pelanggan-pelanggan dari dunia gaib, semua berdiri dengan wajah kosong, mata hitam, mulut menganga. Kau pikir bisa menghapus kami begitu saja, Parno? Suara itu muncul dari dalam gerobak. Lalu muncullah kakek berjubah hitam. Tubuhnya kini lebih besar, matanya menyala merah darah. Kami sudah lama berdagang. Sebelum manusia mengenal bakso, kami hidup dari keserakahan. Dan kau telah membawa rasa baru yang kami suka. Parno menggenggam kitab dan menatap tegas. Aku dulu bodoh, ingin kaya dengan jalan sesat. Tapi sekarang aku sadar, kalian bukan sekadar makhluk gaib. Kalian adalah cermin dari manusia yang serakah. Dan aku menolak jadi bagian dari itu. Ki Mursyid mulai membaca mantra terakhir dari kitab penutup. Garam disebar melingkar mengelilingi area pohon randu dan gerobak. Asap dupa membubung. Samar mulai muncul dari tanah. Tiba-tiba, makhluk-makhluk itu menyerbu. Satu persatu mereka mendekat, menjerit, menggeliat, berusaha menerobos lingkaran garam. Parno berdiri di depan mereka, membuka lengan dan berdiri diam, menjadi pelindung garis. Ambil aku kalau perlu, tapi jangan desa ini. Saat itulah Reva muncul dari semak-semak. Ayah! Semua orang terkejut. Reva mendekati Parno, meski angin kencang dan suara jeritan mengerikan mengelilinginya. Reva, jangan kesini, teriak Tati. Kita lawan bareng-bareng. Tangisan Parno pecah, tapi ia tetap tegar. Bersama, mereka membaca mantra bersama Ki Mursyid. Gerobak itu mulai terbakar. Cincin pesugihan di jari Parno meleleh. Makhluk-makhluk itu berteriak panik, mulai hancur satu persatu seperti pasir tertiup angin. Kakek berjubah hitam mencoba melawan, melayang tinggi dan menerjang ke arah Reva. Tapi Reva memegang tusuk pentul terakhir yang dulu dibungkus Parno dalam sapu tangan. Ia tancapkan ke tanah sambil berteriak, "Pulanglah, ini bukan tempatmu." Cahaya putih meledak dari dalam tanah. Gerobak bakso itu meledak hancur. Pohon randu roboh perlahan. Jeritan menghilang, kabut sirna dan dunia kembali. Senyap, subuh menyapa. Parno, Reva, Tati, Ki Mursyid, dan warga lainnya duduk lemas di tanah. Peternakan tua itu kini hanya tinggal padang rumput kosong. Tak ada lagi pohon, tak ada lagi gerobak, tak ada lagi kutukan. Parno menatap langit yang perlahan memerah. Sudah selesai, Ki Mursyid mengangguk. Sudah, dan semoga untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, desa benar-benar kembali damai. Reva sehat. Tati membuka warung kecil. Parno mulai berkebun dan menjual hasil tanamannya. Tak ada lagi suara gerobak, tak ada lagi bayangan hitam. Tapi di pojok rumah, di dalam kotak kayu yang dikunci rapat, masih tersimpan sepotong kertas berisi nama-nama pelanggan pertama dari dunia gaib itu. Parno menyimpannya, bukan untuk dibuka kembali, melainkan untuk jadi pengingat bahwa sekali manusia bermain dengan dunia yang bukan miliknya, ia tak akan pernah benar-benar bebas. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya, dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.